teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat karena teman-teman sudah melewati misi pertama kita dan teman-teman sudah melewati petualangan pertama dari mata kuliah Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Menurut teman-teman, bagaimana sih metode pembelajaran ini? Seru bukan? Dan sangat menarik karena teman-teman diajak berpetualangan langsung untuk melihat jenis dan ekowisata yang ada di Batam. Apakah teman-teman masih ingat dengan 3 misi pertama kita pada mata kuliah ini? Yang pertama, teman-teman mengupas tuntas tentang konsep dasar ekowisata. Yang kedua, teman-teman mengupas tuntas tentang prinsip-prinsip dasar ekowisata. Dan yang kemudian yang ketiga, teman-teman memberikan contoh nyata dari sebuah ekowisata yang ada di Batam. Dan selamat bagi teman-teman yang sudah berhasil melengkapi bobot 15% untuk awal perkuliahan ini. Sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menjelajah pengalaman baru tentang pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan judul mata kuliah kita adalah tentang ekowisata dan pembangunan berkelanjutan. Teman-teman sudah memahami konsep ekowisata dan saat ini teman-teman harus memahami konsep dari pembangunan berkelanjutan. Apa sih yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan? Pengertian dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan dengan memenuhi kebutuhan hidup di masa sekarang dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup pada generasi mendatang. Prinsip utama pada pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana mempertahankan kualitas hidup dari generasi di masa sekarang secara berkelanjutan. Nah, prinsip lainnya untuk pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana sebuah kualitas hidup itu mempertahankan atau mempertimbangkan kualitas ekonomi, kualitas sosial, dan kualitas lingkungan. Nah, untuk lebih memperdalam tentang pengertian pembangunan berkelanjutan dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita, tentunya pada ekowisata, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Saksikan ya, teman-teman harus memahami ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang sering disebut dengan Sustainable Development Goals. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, serta pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu yang pertama, mengurangi kemiskinan, yang kedua, mengurangi kelaparan, yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, yang keempat, memiliki pendidikan yang berkualitas, yang kelima, memiliki kesejahteraan gender, yang keenam, memiliki air bersih serta sanitasi yang layak, yang ketujuh, energi yang bersih dan terjangkau, yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta yang kesembilan adalah industri, inovasi, dan infrastruktur. Lalu tujuan yang ke-10 adalah berkurangnya kesenjangan, tujuan yang ke-11 adalah kota dan pemukiman yang berkelanjutan, tujuan ke-12 adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, lalu ada penanganan perubahan iklim, yang ke-14 ada ekosistem lautan, yang ke-15 ada ekosistem daratan, yang ke-16 ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta yang ke-17 adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Lalu, apa sih kaitannya antara ekowisata dan pembangunan berkelanjutan? Ekowisata merupakan salah satu jenis pariwisata yang ada di Indonesia dengan sistem pariwisata berkelanjutan, yaitu bagaimana sebuah pariwisata menerapkan pariwisata alternatif yang mengurangi pariwisata massal agar menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, ekowisata juga memiliki prinsip-prinsip yang memang berlandaskan pada konservasi lingkungan, kemudian partisipasi masyarakat, dan pembangunan ekonomi pada masyarakat tersebut. Karena bertumbuh dari alam dan hidup pada lingkungan yang berbasis masyarakat, ekowisata ini menjadi salah satu objek yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Mengapa? Seperti yang teman-teman lihat di Batam, seperti contoh saya sebelumnya, teman-teman melihat salah satu jenis contoh ekowisata yang ada di Batam, bukan? Pada daerah Kepulauan Riau, salah satu contoh dan jenis ekowisata yang sedang berkembang adalah sebuah desa wisata, yang mana kehidupan masyarakat desa merupakan kehidupan yang sangat sederhana dan sulit berkembang karena dibatasi oleh wawasan. Namun, jika teman-teman melihat dan mendalami sebuah ekowisata,
Jenis pariwisata ini adalah jenis pariwisata yang sangat mendukung keberlanjutan loh. Coba teman-teman lihat, dari sebuah ekowisata kita memiliki banyak sekali potensi yang bisa kita unggulkan untuk dijadikan sebagai salah satu sumber untuk pengembangan masyarakat desa. Salah satu strategi untuk pengembangan di sebuah ekowisata adalah bagaimana mengembangkan masyarakat desa dan merubah mindset masyarakat desa untuk sama-sama berkembang dan menjadikan lokasinya atau wilayahnya menjadi sebuah pusat untuk mengembangkan sebuah ekonomi. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Ekowisata memiliki hampir dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana teman-teman melihat antara fenomena ekowisata dan pembangunan berkelanjutan? Apakah teman-teman sudah melihat keseimbangan antara ekowisata dan pembangunan berkelanjutan yang ada di Batam? Dan apakah ekowisata yang ada di Batam memang sudah menerapkan 17 dari tujuan pembangunan berkelanjutan? Jika belum, atau jika sudah, teman-teman bisa mengidentifikasi tujuan-tujuan apa saja yang memang sudah masuk pada ekowisata yang ada di Batam. Teman-teman bisa menggunakan contoh dari desa wisata atau wisata pemandangan yang setelah teman-teman identifikasi pada misi-misi sebelumnya loh. Nah, sampai di sini apakah teman-teman sudah memahami kaitan antara ekowisata dan pembangunan berkelanjutan? Jika sudah, teman-teman akan masuk pada misi yang keempat, yaitu adalah petualangan kedua pada mata kuliah ekowisata dan pembangunan berkelanjutan. Teman-teman silahkan lihat bagian tugas yang saya upload dan silahkan mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang sudah saya berikan ya. Jika ada kesulitan, teman-teman bisa bertanya kepada saya atau teman-teman bisa melihat di ruang diskusi. Teman-teman bisa menanyakan segala macam pertanyaan yang ada di sana. Bagaimana? Apakah pertemuan keempat ini sudah menyenangkan teman-teman? Karena kita sudah membahas tentang konsep dari ekowisata dan pembangunan berkelanjutan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa.